kelas 1C, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi yang telah kami kumpulkan dengan tema guru dan manajemen kelas efektif. Saya Adi Arifin Lawan dengan nomor NIM 2025151014. Saya Nida Nur Hamida dengan NIM 202515108080. Saya Sri dengan NIM 2025151025. Saya Rida Renata dengan NIM 2025152024. Saya Siti Aisyah dengan NIM 202515101113. Saya Fitri Auliaman Putri dengan NIM 202515101110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ari Darmawan dari kelompok 5. Di sini saya ingin menyampaikan materi yang telah saya cari dengan tema guru dan kelas manajemen efektif. Guru berperan penting dalam manajemen kelas, yaitu mengatur suasana belajar, perilaku siswa, dan kegiatan pembelajaran agar tetap tertib dan tujuan belajar tercapai. Guru menetapkan aturan menjaga disiplin serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Contohnya, guru membuat kesepakatan kelas, mengatur tempat duduk, mengelola waktu, memberi apresiasi, dan menegur siswa dengan bijak. Dalam teori behaviorisme, manajemen kelas efektif dilakukan melalui penguatan. Guru dapat memberikan reward seperti pujian atau penghargaan untuk perilaku positif dan konsekuensi yang mendidik untuk perilaku yang kurang sesuai. Sebagai calon guru, saya ingin menerapkan manajemen kelas yang tegas, adil, dan peduli agar siswa termotivasi belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai guru dan manajemen kelas efektif. Manajemen kelas efektif merupakan kemampuan guru dalam mengelola perilaku siswa, lingkungan belajar, interaksi, dan proses pembelajaran agar tercipta suasana kelas yang kondusif, tertib, dan nyaman sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Penerapannya di kelas dapat dilakukan dengan menyusun aturan bersama siswa, memberikan penguatan positif, mengatur tempat duduk sesuai metode pembelajaran, menjaga komunikasi yang baik, serta mengelola waktu secara efektif. Manajemen kelas yang efektif berkaitan erat dengan teori psikologi pendidikan, seperti teori behaviorisme yang menekankan penguatan perilaku. Lalu ada teori kognitif yang menyesuaikan pengelolaan kelas dengan perkembangan siswa. Selanjutnya ada teori humanistik yang memperhatikan kebutuhan rasa aman dan dihargai, serta teori sosial konstruktivisme yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar. Sebagai calon guru, saya menyadari bahwa manajemen kelas sangat berperan penting dalam keberhasilan pembelajaran karena guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang aman, menyenangkan, dan mendukung perkembangan siswa. Seorang guru tidak hanya bertugas untuk menyampaikan materi saja, tetapi juga dalam mengelola kelas agar suasana terasa nyaman dan juga tertib. Ketika guru menjelaskan tujuan pembelajaran, materi, dan juga aturan kelas dengan jelas, siswa jadi lebih mudah fokus dan tahu apa yang dipelajari, mengapa dipelajari, dan bagaimana mempelajarinya. Hal ini sesuai dengan teori kejelasan guru yang menekankan pentingnya penjelasan yang jelas agar proses belajar mengajar berjalan dengan efektif. Contoh penerapan di kelas yaitu pembelajaran kelompok yang mencerminkan teori konstruktivisme sosial Vygotsky, di mana siswa belajar melalui interaksi sosial dan kerjasama. Pemberian apresiasi terhadap perilaku positif sesuai dengan teori behavioristik melalui penguatan positif, sedangkan penyelesaian konflik dengan dialog mencerminkan pendekatan humanistik yang menekankan empati dan juga komunikasi. Sebagai calon guru, saya perlu mengembangkan kemampuan komunikasi, ketegasan, dan empati agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan sehingga siswa dapat berkembang secara optimal baik dari segi kognitif yaitu cara berpikir maupun afektif yaitu sikap dan karakter siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang guru dan manajemen kelas yang efektif. Manajemen kelas efektif itu adalah kemampuan guru dalam mengatur suasana kelas, perilaku siswa, waktu, dan kegiatan belajar agar proses pembelajaran berjalan dengan tertib dan tujuan pembelajaran tercapai. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membangun aturan kelas, menjaga kedisiplinan, serta menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman bagi siswa. Contoh penerapan di kelasnya yaitu guru membuat kesepakatan bersama siswa di awal pembelajaran seperti
aturan berbicara, ketepatan waktu, dan sikap saling menghargai. Guru juga mengatur tempat duduk sesuai metode pembelajaran, mengelola waktu dengan baik, serta memberi apresiasi kepada siswa yang aktif dan disiplin. Jika ada siswa yang melanggar aturan, guru menegur dengan cara yang bijak tanpa merendahkan. Sebagai calon guru, saya menyadari bahwa manajemen kelas yang baik sangat menentukan keberhasilan belajar. Saya ingin menjadi guru yang tegas, adil, dan peduli agar siswa merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan guru dan manajemen kelas efektif. Manajemen kelas adalah kemampuan guru dalam mengelola suasana belajar agar pembelajaran itu berjalan dengan tertib, nyaman, dan juga efektif. Guru berperan sebagai pengarah, pengendali, sekaligus pembimbing yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Manajemen kelas yang baik sangat berpengaruh terhadap motivasi dan keberhasilan belajar siswa. Hal ini berkaitan dengan teori behaviorisme yang menjelaskan bahwa perilaku siswa dapat dibentuk melalui penguatan seperti pujian dan penghargaan dari guru. Selain itu, menurut teori humanistik, guru perlu memperhatikan kebutuhan emosional siswa dengan menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Contoh penerapannya, guru menyusun aturan kelas bersama siswa agar tercipta rasa tanggung jawab, memberikan pujian kepada siswa yang disiplin dan aktif, serta membangun hubungan yang positif dengan siswa. Guru juga menciptakan suasana kelas yang ramah, sehingga siswa tidak takut untuk bertanya ataupun berpendapat. Sebagai calon guru, saya menyadari bahwa manajemen itu bukan hanya tentang menjaga ketertiban saja, tetapi juga tentang peran guru dalam membangun motivasi, sikap positif, dan membantu siswa mengembangkan potensinya secara optimal. Saya Fitri Aulia Effendi Putri dengan NIM 20251510110 dari kelas PGSD 1C. Konsep inti psikologi pendidikan dan contoh penerapannya di kelas. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku, perkembangan, dan proses pembelajaran peserta didik dalam kegiatan pendidikan. Ilmu ini membantu guru memahami bagaimana siswa belajar, berpikir, dan berperilaku di kelas. Contoh penerapannya di kelas adalah guru memahami tahap perkembangan siswa dengan menggunakan bahasa sederhana dan juga media yang konkret. Yang kedua, guru memperhatikan perbedaan individu dengan variasi metode belajar. Yang ketiga, guru meningkatkan motivasi belajar dengan cara memberikan pujian dan juga penghargaan. Dan yang terakhir, guru menciptakan pembelajaran aktif agar siswa lebih mudah memahami materi. Refleksi sebagai calon guru mengenai guru dan manajemen kelas efektif. Sebagai calon guru, saya menyadari. Refleksi sebagai calon guru tentang manajemen kelas. Refleksi sebagai calon guru tentang guru dan manajemen kelas efektif. Sebagai calon guru SD, saya menyadari bahwa tugas guru bukan hanya mengajar dan menyampaikan materi saja, tetapi sebagai pembimbing, motivator, pengelola kelas, dan menjadi teladan bagi siswa. Guru harus memahami karakter dan kebutuhan setiap siswa agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Manajemen kelas yang efektif diperlukan untuk menciptakan suasana belajar yang tertib, nyaman, dan menyenangkan. Guru harus tegas, adil, dan mampu membangun hubungan yang baik dengan siswa agar proses pembelajaran berjalan dengan optimal. Sekian video dari kami. Wabillahi taufiq